Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM. Perkenalkan, nama saya Dimas Bagus Nugraha, NIM 18112259, dan anggota saya Kintan Fajrina Inayah, NIM 18112280, dan Dewi Kartika 18112291. Selanjutnya, hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam pasal 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi HAM. Pertama, hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Kedua, hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat menurut Tilaar 2001. Lalu ada sifat. Yang pertama, universal atau umum. Karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, agama, dan jenis kelamin. Dasar bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Menurut Maryam Budiardjo, 1994. 2. Supralegal. Tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar maupun kekuasaan pemerintah. Bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena hak asasi manusia dimiliki manusia, bukan karena kemurahan atau pemberian negara, melainkan karena berasal dari sumber yang lebih tinggi. Selanjutnya, kelahiran HAM. HAM masuk ke PBB saat Eleanor Roosevelt menjabat pada tanggal 10 Desember 1948 dan resmi diterima PBB sebagai Universal Declaration of Human Rights, memuat pasal 30, yaitu hak sipil, hak politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Awalnya, deklarasi ini hanya mengikat secara formal dan moral anggota PBB, tetapi sejak 1957 dilengkapi 3 perjanjian, yaitu pertama, International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. Kedua, International Covenant on Civil and Political Rights. Ketiga, Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. Diterima PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan anggota PBB dipersilahkan meratifikasinya. Secara eksplisit, bagian konvenen berisi 1. Hak sipil dan politik. Beberapa pasal yang ada pada hak sipil dan politik, yaitu pasal 6, hak untuk hidup. Pasal 9, hak atas kebebasan dan keamanan dan pribadi. Pasal 14, hak atas persamaan pengadilan dan tribunal. Pasal 18, hak atas kebebasan berpikir hati nurani dan beragama. Pasal 19, hak untuk mengeluarkan pendapat tanpa campur tangan. Pasal 21, hak untuk berkumpul secara damai. Pasal 22, hak atas kebebasan berserikat. 2. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu pasal 6, hak untuk bekerja. Pasal 8, hak untuk membentuk serikat pekerja. Pasal 9, hak atas jaminan sosial. Pasal 11, hak atas taraf hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, dan papan yang layak. Pasal 13, hak atas pendidikan. Universal Declaration of Human Rights. Hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut. 1. Hak-hak asasi pribadi, yaitu meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama,
dan kebebasan bergerak. 2. Hak-hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya. 3. Hak-hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih, dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum, dan hak untuk mendirikan partai politik. 4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan. 6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara pengadilan dan perlindungan, misalnya ada peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan. Beberapa macam-macam piagam HAM. 1. Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. 2. Atlantic Charter pada tahun 1941 di pelopornya F.D. Roosevelt. 3. Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, yaitu pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia. Keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 merupakan piagam hak asasi manusia di Indonesia. Peradilan HAM Internasional 1948, PBB mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar hukum internasional baru bagi persoalan HAM. Lembaga bernama International Criminal Court mulai bekerja pada 2002 untuk mengadili kejahatan perang, pembersihan etnik, kejahatan terhadap kemanusiaan. Dibentuk ICC International Crime Court pada 17 Juni 1998 di Roma. Dalam konferensi sidang United Nations Diplomatic Conference on Criminal Court, disepakati bahwa kejahatan-kejahatan itu adalah 1. The crime of genocide, yaitu permusuhan massal THD kelompok etnis atau agama tertentu. 2. Crime against humanity, yaitu kejahatan melawan kemanusiaan. 3. War crimes, yaitu kejahatan perang. 4. The crimes of aggression, yaitu penyerangan suatu bangsa atau negara terhadap negara lainnya. Proses peradilan HAM internasional. PBB membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia, melakukan pengkajian studi yang menuntut tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global. B. Terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, opini dunia internasional. Seluruh temuan komisi dimuat dalam Yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. C. Mahkamah Internasional sesuai dengan tugasnya segera menindaklanjuti baik pengaduan oleh anggota maupun warga negara anggota PBB serta hasil pengkajian dan temuan Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk diadakan penyidikan, penahanan, dan proses peradilan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sanksi internasional atas pelanggaran HAM, yakni ada 7. Yang pertama, diberlakukannya travel warning terhadap warga negaranya. Yang kedua, pengalihan investigasi atau penanaman modal asing. Yang ketiga, pemutusan hubungan diplomatik. Yang keempat, pengurangan bantuan ekonomi. Yang kelima, pengurangan tingkat kerjasama. Yang keenam, pemboikotan produk ekspor. Dan yang terakhir, embargo ekonomi. Pelanggaran HAM, perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan adalah sesuai dengan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia.
mencakup kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Yang pertama, kejahatan genosida, yaitu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu untuk ke kelompok lain. Lalu yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian orang dan serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil berupa A. Pembunuhan, B. Pemusnahan, C. Perbudakan, D. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, E. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang, F. Penyiksaan, G. Pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain yang setara. H. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau pengkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah dilakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. I. Penghilangan orang secara paksa. Dan yang terakhir, kejahatan apartheid. Contoh-contoh kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kasus penembakan di Semanggi, pembunuhan tokoh HAM yaitu Munir, yang ketiga trafficking, yang keempat Freeport di Papua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.